kalau misalnya gue nggak pernah ngelewatin itu semua, gue nggak bisa jadi pribadi gue yang sekarang. Dunia perartisan ini lebih keras dibanding dunia kerja. Nggak bisa, lu nggak bisa kelihatan jelek. Kalau misalnya sampai ketahuan pacaran gimana? Kenapa pas lu keluar JKT, lu masuk Holy Wings? Hi guys, welcome back to another episode of Can we talk? Iya, betul sekali. Pada hari ini gue mengundang seorang guest yang kalau kalian suka lagu-lagu JKT48 sepertinya sudah familiar ya buat kalian ya. Sebelum gue bacot lebih lanjut, mending langsung aja diperkenalkan dulu dirinya, silahkan. Halo semuanya, bagaikan mutiara selaut, melalui kunikanku, aku akan diam di dasar hati kalian. Halo semuanya, aku Michelle. Itu apaan? Itu namanya Jiko Shokai kalau di Jiko JKT48. Shokai? Jiko Shokai itu perkenalan diri, jadi kayak ya perkenalan diri kayak Oh, gitu. jadi kayak ada jinglenya gitu ya? Ada jinglenya, Oh, ada tapi jinglenya setiap gitu. member tuh beda-beda. Kalau gue dulu konsepnya emang mutiara di dasar laut gitu loh. Jadi itu menjadi image buat diri sendiri. Itu lo yang pilihin apa dipilihin orang? Pilih sendiri. Pilih Karena sendiri? beda-beda Ih, orang. panjang banget. Lu kenapa nggak kayak hi guys doang gitu? Hi guys, welcome back to another episode of Gak bisa ya, gak asik ya? Nggak asik lah. Oh. Ada yang semanis coklat, selembut sutra. Ada yang tahu nggak itu? Lu mutiara dasar laut. Buat kalian yang tidak tahu seperti gue, karena gue baru tahu kemarin banget, JKT ternyata tuh punya 3 tim. Iya dulu. J, K, sama T. Iya. Bener gak sih emang ada 48 orang? Enggak lah. Lah, terus tambah 48 namanya. 48 tuh kalau nggak salah dulu ya, ownernya itu ada 2. Seinget gue ya, lupa Iya. banget. Ada Wih, parah 2. lu. Terus kalau misalnya digabungin namanya mereka, artinya jadi 48. Tapi kayak bisa diumpamain kayak 48 angka hoki gitu, kayak bakso 88 gitu mungkin. Oke, paham. Ngerti kan? Gue kira tuh beneran 48 orang. Berarti bukan ya? Bukan. BTW gue pengen ngasih tau lu fun fact. Boleh. Ini memalukan banget buat gue ya. Sok. Dulu Instagram gue, pas pertama kali gue bikin Instagram, username gue JKT98. Kenapa gitu? Joshua Kenji Tanujaya. Tahun lahir gue 98. Terus orang pada kira gue fans JKT. Padahal sebenarnya itu inisial gue terus tahun lahir gue. Oke, gue pengen nanya lu. Lu awal banget masuk JKT tahun berapa sih? Tahun 2014 berarti. Berarti lu waktu itu umur 15 tahun. Belum ulang tahun, masih 14. Apakah cita-cita lo dari awal itu untuk menjadi Seorang idol? atau seorang personal girl band atau gimana? Soalnya kemarin gue cek di Wikipedia, bisa salah bisa benar, lo audisi 2 kali. Iya, audisi 2 kali. Oh, oke. Generasi 2 dan generasi 3. Itu emang dari kecil emang suka banget pengen banget jadi artis lah dulu istilahnya waktu dari kecil. Oke. Artis. Berhasil dong sampai sekarang. Ya, Asik. puji Tuhan ya bisa meskipun gak terkenal banget lah ya. Iya. Audisi generasi 2 itu tahun 2013. Pada saat itu gue masih 12 tahun. Oh, Belum 12 tahun. ulang tahun ya. 2013 atau 2012 gitu. 12 tahun. Iya, 12 tahun. Ada fotonya Baru bulan depannya tuh baru mau ulang tahun yang ke-13. Tapi pada saat itu ditelepon kayak maaf banget gagal karena umurnya kurang. Kurang sebulan, anjir, sebel banget dulu. Next year-nya lagi open audition generasi 3. Masuk di situ, dipanggil, dia tuh kayak ada dari audisi, dari isi form, terus nanti ditelepon, terus masuk ke auditionnya, dipanggil siapa yang waktu itu ada acara TV-nya deh. Kalau misalnya kalian penasaran boleh langsung cek di YouTube. Kayaknya ada deh dari RCTI dipanggil terus masuk TV. Terus yang lolos langsung konser pada malam itu juga. Konser bawain Aita Kata kalau nggak salah. Waktu itu berapa orang yang audisi? Banyak banget lah pokoknya. Ada nggak 100? Kayak lebih. Pokoknya yang sebanyak itu mungkin ribuan atau gimana. Buset. Dipilih ke 64 member yang bisa ngikutin pelatihannya. Kayak Total latihan 64? dance ya 64. Habis itu dikurangin lagi yang pas masuk RCTI itu 32. Jadi 32 orang member generasi 3. Gue mau langsung nanya ke pertanyaan yang agak dalam nih ya. Ada penyesalan nggak? Lu umur sekecil itu udah masuk JKT? Kalau nggak pengen jawab nggak apa-apa, gue cut nanti. Penyesalan sedikit sih sebenarnya. Kenapa? Karena apa ya, gak bisa ngerasain yang namanya masa SMP, SMA Hilang gimana kan masih sekolah? Atau gue sekolah, tapi ya hilang karena kayak di saat temen-temen nih SMP, main ke mall yuk pulang sekolah, gue nggak bisa. Gue tuh langsung pergi
pokoknya kayak kupu-kupu deh, tapi kalau bahasa anak sekolah gue nggak ngerti apa. Pulang sekolah langsung pulang. Sepu lah kayak gitu. Langsung pulang, langsung ke FX. Kalau nggak nanti ke FX ke latihan, kalau nggak recording, nggak ada apalah. Pokoknya sampai malam, bisa sampai subuh. Terus habis itu besok sekolah lagi. Kayak udah gitu aja. Jadi di sekolah cuman ya udah belajar, pulang. Tapi nilai aman nggak? Nggak juga. Aman-aman nggak sih. Ada yang aman, ada yang nggak. Capek abisnya kan, kurang tidur. Terus SMA di saat yang lain lagi heboh-hebohnya Sweet Seventeenan. Gue gak pernah diundang Lah. karena gue gak punya temen. Oh, lu sekolah di Jubil bukan? Iya di Jubil. Gue cek di Wikipedia soalnya. Ada ya di Wikipedia, Ada, semuanya lengkap ya. Gue juga kaget. Tapi ya, maksudnya disclaimer buat kalian kalau kepengen cari informasi, gue tidak menganjurkan Wikipedia karena kan nggak akurat ya. Tapi ternyata yang ini cukup akurat. Benar. Pas setelah masuk JKT gue sempet dibully gara-gara katanya ngartis. Padahal gue ngerasa enggak. Namanya anak kecil gitu ya. Gue tuh bukan yang artis, tapi pada saat itu mungkin gue terlalu excited karena gue kayak ya akhirnya gue bisa manggung nih gitu-gitu. Terus gue cerita sama teman-teman, ternyata mereka nganggapnya gue ngartis. Lah kan pekerjaan. Ya gitu. Gimana mereka dong? ya maklum lah anak SMP mana ada yang ngerti sih. Masih maunya main-main, nonton ke mall, pacaran. Gue nggak bisa ngelakuin itu semua. Agak beda sih SMP kita sih. SMP gue tuh main Pokemon, main Tekken di XXI. Lu main Tekken kan? Iya. Gue main Love and Berry. Animal Kaiser anjir dulu. Animal Kaiser, Love and Berry. Tapi kalau waktu zaman itu kayaknya udah Aikatsu deh. Masih lagi zaman-zamannya MT. Main gak lo MT? Enggak, karena itu game anak-anak keren. Gue anak B aja. Ada foto gue pas lagi SMP di sini, gue bukan anak keren, guys. Tapi gue juga main itu sih, main Tekken. Oh. Iya. Nah, katanya lu SMP nggak bisa itu. Waktu sebelum. Waktu sebelum. Sebelum berarti iya. Lu beda berapa tahun sih sama gue? Gue sama lu kayak seumuran deh. Gue 99. 98. Oh iya, emang gak beda jauh lah. Gak beda jauh, iya. Kan masih ada waktunya tuh sebelum gue 14 tahun. Right. Nah dari situ tren semua gue udah gak tahu tuh. Lu total JKT itu berapa lama? Hampir 7. 7 tahun? Jadi lu 7 tahun kayak gitu? Hampir 7 tahun, iya. Dari 2014 gue graduate tuh 2022. 2020 Januari. Januari, Februari, Maret. Berarti selang 2 bulan lagi tuh anniversary ke-7. Di dunia peridolan, beauty standard itu keras. Keras banget. Dan orang-orang itu tuh pada sadis omongannya. Sangat. Contohnya dulu ya, tahun 2020 Jennie Blackpink. Dia pernah kena Body shaming. Gue gak pengen bilang cancel ya, tapi pernah ya. Kayak body shaming pernah deh katanya. Lupa gue juga. Yang pengen gue omongin sebenarnya dia sempet dibilang sama orang kalau dance-nya tuh kata-kata mereka ya males. Oh iya kan? Iya. Terus kayak sampai Blinks tuh pada bikin movement apologize to Jennie kalau nggak salah. Gue nggak ikutin Korea sih sebenarnya. Nah, gue juga baru Google tadi pagi. Gue nggak tahu, gue baru tahu tadi pagi. Tapi intinya melihat ekosistem idol kayak gitu dan orang gerak malas aja bisa diserang. Iya. Menambah berat dikit bisa, kok lu begini gitu. Betul. Gue pengen nanya langsung nih ke orang yang di lapangannya langsung. Apa yang gue rasakan? Insecure tuh pasti. Dulu tuh gue masuk dengan tingkat kepedean yang gue bilang lumayan tinggi lah emang. Mungkin makanya teman-teman SMP gue tuh sebel sama gue karena gue pede banget. Cuman seiring berjalannya waktu dapat omongan dari fans begini, dari staff begini, dari sesama member begini kayak, emang iya ya gue gitu ya. Lama-lama ya jadi tertanam lah di kepala yang darinya dulu pede sampai kayak enggak deh kayaknya gue jelek, kayak gue gendut, jadi gitu deh. Oh shit. Insecure itu parah sih. Gue mau nanya soal duitnya enak gak? Kan sibuk banget tuh. Ini mungkin rada terlalu lompat ya. Tapi ini pertanyaan gue yakin orang pada penasaran. Untuk anak 14 tahun, Iya. gede. Oke. Untuk anak 14 tahun, tapi sering berjalannya waktu kecil. Asumsinya lu jadi tulang punggung keluarga. Satu orang nih mencari nafkah menjadi seorang idol, seorang JKT, itu bisa menafkahi keluarga nggak? Atau nggak cukup? Atau pas-pasan? Atau gimana? Cukup doang. Tapi ya nggak yang hedon ya. Iya. Li cuma kayak bayar listrik. Ya kali adek lu minta PS5 dibeliin gitu, enggak kan? Itu pun buat bayar uang sekolah internasional ya. Cuman bisa gua doang. Udah habis.
nggak bisa tuh buat belanja baju, nggak bisa buat belanja sepatu, nggak bisa buat shopping, nggak bisa. Gue jadi rada nggak enak ya, karena pertanyaan gue itu dari tadi tuh sedikit mengarah ke negatifnya. Kalau gitu sekarang biar lebih enak, gue sekarang kepengen nanyain yang positifnya deh. Enaknya apa? Enaknya fans sih, fans yang support. Karena mereka itu di JKT48 tuh motonya idol you can meet. Jadi lu bisa ketemu idola lu di teater, di handshake event. Jadi handshake event tuh kayak sebuah gitu event yang dimana lu bisa jabat tangan sama idol lu selama 10 detik. Ya, pokoknya dihitungnya per 10 detik deh. Wih, 10 detik dikali berapa ratus orang juga lama ya, men? Satu sesi itu 2 jam. Berarti lu kalau ya kira-kira aja 2 jam menit. itu berapa? Males ngitung sih gue sih. Kira-kira Anak finance nggak bisa ngitung. Iya. Cuman ada yang nge-sold outin satu sesi. Jadi literally kayak 1 jam atau 2 jam, gue lupa dulu. Itu ngobrolnya sama fans itu doang. Jadi kayak kedekatannya tuh berasa banget. Kitanya yang tadi kayak udah patah semangat, udah capek banget sama dunia ini, bisa disupport lagi. Jadi fans yang bikin itu. Cuman yang namanya ada fans pasti ada haters. Hatersnya juga jahat-jahat. Betul. Hatersnya jahat banget. Gila, men, jangankan yang gede, orang yang sekecil gue aja ada aja yang nggak suka. Gue nggak kebayang sih kalau misalnya udah selevel lu, apalagi yang tadi lu bilang ya idol, beauty standard segala. Parah sih. Gue pernah gendutan dulu. 47 udah dikata-katain banget. Sebenarnya 47 masih ideal sih untuk tinggi badan segua. Cuman mungkin perut gue agak kebuncit, jadi seragamnya kelihatannya kurang bagus. Oh, kasihan banget, masa dari kecil udah disodorin beauty standard kayak gitu. Itu hal yang mau nggak mau, ngerti gak sih, kayak semua entertain juga pasti begitu. Tapi gue ngelihat JKT48 kan cerah banget dan kayak matahari bersinar banget ya vibe-nya ya. Pernah nggak Pak ada sebuah titik di mana lu harus manggung padahal lu tuh lagi stres banget? Oh sering dong. Oh iya. Sering dong. Jadi kayak misalnya lu lagi stres banget nih, lagi banyak masalah, tapi kayak lu... Iya, sering. Karena kita tuh diajarin dari kecil, dari literally bener-bener masih trainee kayak lu ada masalah keluarga, masalah apa, masalah ini, masalah itu, yang di luar panggung ini. Begitu lu naik panggung, lu harus lupain semuanya, karena fans sudah bayar. Lu harus profesional. Fans gak peduli lu lagi sedih, lu lagi stres, lu lagi depresi, fans gak bakal peduli. Karena mereka udah bayar untuk menghibur diri mereka. Ya udah. Aduh, gue ngerti dua sisi lagi. Gimana ya, gue pengen bilang itu salah, tapi ada benernya juga. Iya, itu nggak salah, nggak bener ya. In the middle, ngerti gak sih kayak? Iya kan, orang bayar emang buat entertain ya. Ibarat kemarin gitu kita bayar Lani, terus si Paul Clan-nya si Lani lagi sedih gitu. Iya. Masa dia nggak mau manggung kan, kasihan kita yang udah bayar. Kita nggak peduli kan, kayak Ya, kita bener sebagai sih. fans juga kayak, gue mau nonton lo nih, gue mau nonton. Iya, mau nonton performance lo. Lu berhenti JKT gara-gara apa kalau boleh tahu? Menurut gue udah cukup. Udah cukup. Cukup banget. Berarti lu berhenti tahun 2020 ya? 2020. Menurut Wikipedia lagi. 2020 Berarti lu Januari. umur 21 lu berhenti. Iya. Pada saat lu berhenti JKT, ini lu abis berhenti nih kan, H+1 gue sudah tidak JKT lagi. Lu udah kepikiran mau ngapain? Apakah gue bakal main time zone karena gue selama ini gak bisa? Atau kayak gue pengen kerja ini kayak apa gitu? Enggak sih, nggak kepikiran apa-apa. Kayak ya udah mau enjoy life dulu. Selama setahun setelah graduation, gue tuh jalan-jalan mulu. Gue ke Labuan Bajo, gue ke Bali, gue pergi kemana. Iya, oh lu kan hobi diving juga ya? Juga enggak Itu sih, gue hobi diving gara-gara kayak gue selama di JKT gue nggak ada hobi nih, cari hobi ah. Lah kok random banget diving? Orang biasa tenis, basket, jogging, diving anjir. Buset, nyelam dalam gitu. Iya tapi seru. Terus Iya. akhirnya ternyata Jiko Shokai gue nempel juga gitu loh. Apa tuh Jiko Jiko Shokai yang pertama tadi, yang bagaikan rasa laut. Iya lagi. Iya, bener. Nempel juga ternyata sama diri gue. Bener. Gue punya teman hobi diving, namanya Kodio sama Ko Andre. Mereka itu tuh bilang kalau lagi diving itu rasanya tenang banget. Tenang. Dan pas di bawah tuh rasanya kayak dunia seakan terasa. Diangkat, lu nggak mikul beban apa-apa. Oh, jadi itu yang membuat lu merasa lu suka diving. Lu ada license? Ada. Gue jatuh cinta dulu waktu habis dari Labuan Bajo. Jatuh cinta sama laut nih, kayak oh ternyata di bawah tenang banget ya. Iya. Lu nggak bisa dengar kebisingan dunia gitu loh. Jadi dari situ kayak kebetulan temen ada yang diving juga, terus nanya-nanya sama dia. Udah kayak
ambil license-nya, memberanikan diri untuk mengambil license. Karena license-nya agak mehong. Gue tahu karena gue pernah diajak kalau nggak salah 6 juta ya untuk Iya. iya segituan kan. Kan kita kenal gara-gara Holy Wings. Oh iya, betul. Iya, kita kenal gara-gara, masa bukan kenal di HW, tapi intinya gara-gara Ada kerjaan bareng sama Holy Wings. Ada kerjaan bareng di Holy Wings dan pada saat itu lu kerja di sana dan pada saat itu gue di hire sebagai talent di sana. Nah, kenapa pas lu keluar JKT lu masuk Holy Wings? Aneh sih. Alasan gue adalah untuk ngelepas image JKT. Karena kan JKT image-nya pure, terus loving. HW image-nya apaan? Image Never stop flying. never stop flying, party every day gitu. Oh iya. Karena kan nggak karena kan di situ tuh nggak boleh, di JKT tuh nggak boleh yang namanya lo minum alkohol, ngerokok, pacaran, pokoknya segala pacaran juga nggak boleh? Oh. Balik lagi sih sebenarnya tuh golden rules, nggak tahu ya, gue lupa deh tertulis atau enggak. Tapi intinya nggak boleh, nggak tahu ya, nggak boleh ketahuan, nggak boleh apa, gue nggak ngerti. Oke. Cuman gue nggak pacaran pada saat itu karena ya hidup gue udah lumayan rumit deh. Dan kayak udah keisi banget lah ya ibaratnya. Paling deket-deket sama cowok ada, deket sama cowok ada, cuman nggak yang sampai kayak pacaran gitu, Kak. Paham sih. Oke, gue mau nanya, ini emang hal yang khusus JKT doang atau emang girl band / idol group lain juga emang pada nggak boleh pacaran semua? Nih, ini nih masalahnya. Kenapa nggak boleh pacaran? Karena fans itu diibaratkan adalah pacar kita. Oke. Jadi kalau kita punya pacar dan Jealous. fans nggak tahu, jatuhnya kita selingkuh, ngerti nggak sih? Masa? Jatuhnya ya kasarnya kalau diumpamain kayak gitu. Cuman ya fansnya jealous, jadi dukungannya pasti berkurang dan gimana ya rasa kepemilikan si fans tersebut terhadap kita tuh kok gitu sih, dia lebih spesial dibanding gua, itu loh. Oh gitu, gue baru tahu sih. Dan ya kita menjaga Ternyata itu perasaan alasannya ya? kita menjaga perasaan fans sih. Dan selain itu namanya jatuh cinta kan bisa naik nih ke atas, happy banget. Kalau lu patah hati, lu perform gimana? Lu yakin lu bisa nyanyiin lagu cinta padahal lu lagi patah hati? Betul juga ya. Nah kan? Iya. Kalau misalnya sampai ketahuan pacaran gimana? Kena apa sih, detention? Apa sih bahasa? Kayak ada penaltinya gitu ya? Iya, entah itu diturunin, entah itu seberapa parah deh, entah itu diturunin ke trainee yang ya dari tim, entah itu dikeluarin, entah itu diskors, aneh-aneh deh. Gue mau nanya, kayak lu tuh berarti masuk HW emang gara-gara lu kepengen ganti image doang? Berarti Iya sih, bukan sebenarnya, exclusively... Seiring berjalan waktu pas di HW tuh kayak, gue bisa ganti image nih, kayak gini. Oh. Pokoknya mencoreng nama baik gue lah. Lah kenapa? Kenapa lu pengen coreng? Pengen gaul aja gitu? Enggak juga sih mencoreng nama. Jadi nggak terlalu nempel sama JKT banget. Sekarang kan gue ada nempel JKT, terus ada nempel nama HW-nya kan. Jadi kayak in the middle gitu loh, gue bisa dua-duanya. Oh iya. Karena kalau misalnya lu nyoreng nama lu dengan skandal tuh kayak ya. Oh masuk, bener masuk akal sih. Kalau misalnya skandal jangan banget ya. Iya, Jadi meskipun kayak, bad marketing still marketing sih, cuman kayak nggak enak kalau misalnya nama lu jadi skandal. teman-teman JKT lu yang satu batch sama lu sekarang apa kabar semuanya? Ada yang sama kayak lu nggak? Misal kerja di HW, ada yang hobi diving atau apa gitu? Enggak sih, banyak kan gamers. Gamers? Lu kenapa nggak jadi gamers juga? Gue gak suka main game. Oh, Gue suka sekarang kan main game. lagi naik-naik banget. Gue loh. suka main game, cuman tuh gue nggak konsisten main game, gue bosan. Lah gue main game Clash Royale doang lagi. Sama Yu-Gi-Oh yang di Sama Steam dong. gitu. Untuk kedepannya lo pengen kayak gimana? Secara karir ya, karir wise. Karena kan lu sudah banting setir banget nih. Iya. Dari JKT ke HW. Nah, terus kayak lu nextnya ada rencana kepengen banting kemana lagi nggak tuh? Gue sebenarnya pengen jadi pengusaha aja sih. Pengusaha, jadi entrepreneur gitu ya? Ya capek tahu jadi orang KOL. di sosial media, ya capek. Kayak lu gak bisa kelihatan jelek, capek. Kayak gue di sosial media udah serial mungkin sih, tapi tetep aja kayak gue harus tetap nyuapin semua orang yang nonton Instagram gue, story gue, kayak kakak gendutan, oh sekarang isi banget ya, ini kayak capek bacanya. Iya. Meskipun gue udah gak pernah bacain ya, dulu gue pernah dibully ya biasanya pas waktu di JKT. Terus dari situ gue belajar, jangan bacain komen. Tapi tetep aja ya ada 1-2 pasti kebaca lah. Iya, Gue tuh iya. udah jarang banget bukain DM, jarang banget bukain komen. Gue pokoknya jarang banget deh berinteraksi.
literally zero interaction hampir. Tapi sekarang karena gue ngerasa gue cari duitnya di sini nih, gue harus ada yang namanya interaksi, yang namanya capturein DM, terus komennya di capturein, terus di Twitter juga dibalas-balesin mentionnya, meskipun gak semuanya. Udah kayak ya udahlah, meskipun di dunia ya lo nggak bisa memuasin nafsu semua orang. Nafsu apa bahasanya? Gue juga agak mikir kan kenapa bahasanya nafsu. Muasin keinginan ya. Oke. Iya paham sih. Semua orang. Misalnya nih ada yang nonton gini ngelihat, aduh gue pengen jadi anak JKT deh, aduh gue kepengen jadi idol, aduh gue kepengen jadi KOL influencer gitu kan. Terus mereka masih umur 12 tahun, anggap aja. Lu pengen ngomong apa sama mereka? Ya sebenarnya kejar aja sih impian kalian. Cuman for information, ya dunia ini keras banget. Bahkan dunia perartisan ini lebih keras dibanding dunia kerja. Iya gak sih? Lo nyadar gak sih? Bukan artis sih gue sih, jadi gue nyadar ya. Kayak gue hanya bisa karena kayak melihat tanpa mengexperience ya gue ya. Ini kayak lu nge-live TikTok nih. Kalau lu kayak sering banget nanti bisa berantem gara-gara spendernya siapa. Gue dengar dari cerita temen gue yang nge-live di Bigo, katanya begitu. Bisa berantem, terus ngejatuhin nama ini, ngejatuhin ini. Gitu deh. Bentar, gue pengen meluruskan dan memperjelas. Jadi misalnya gue nge-live di Bigo nih, gue punya spender, Mr. A, dia nge-spend banyak di gue. Terus ada Mr. B nge-spend di gue juga. Mr. A bisa sirik sama Mr. B gitu. Bukan, account lain, gue misalnya sama-sama nge-live, gue bisa ngejelek-jelekin lu. Misalnya si Mr. A lagi nonton gue, iya Kenji mah kayak gitu orangnya, dia punya pacar, gini. Buset. Yang nge-hate tuh bukan cuman haters, fans yang haters gitu, tapi juga bisa temen lu, terus pokoknya gitu deh. Let's say lu dulu bisa punya pilihan untuk sekolah dengan normal, kuliah dengan normal, dan bekerja dengan normal gitu. Bakal milih itu atau milih sekarang? Tetap milih sekarang sih. Karena gue belajar banyak di sana. Kalau misalnya gue nggak pernah ngelewatin itu semua, gue nggak bisa jadi pribadi gue yang sekarang. Anjay, betul sekali. Gue tuh males tau dulu, males banget. Gue nggak tepat waktu, gue selalu nganggep enteng semua orang. Ya di sana gue belajar banyak, meskipun sifat itu kadang masih ada, cuman jauh better banget. Before gue closing, lagu JKT apa yang paling lo suka? Lagu JKT Only Today. Only Today. Refnya gimana? Gue gak tau lagunya. Nih, kamu cukup menemani saja di sampingku. Lupa. Gue pengen taruh MV-nya di sini, cuman ntar gue kena copyright claim dong. Gak bisa ya? Gue harus cek liriknya dulu. Itu lagu favorit gue. Wih, parah loh. Masa lagu girl band sendiri lupa lirik? Itu lagu favorit gue karena dia tuh ada kayak apa ya? Chantnya. Kayak ya kan kalau misalnya gitu oi gitu kan. Kalau kalian mungkin taunya oi, tapi sebenarnya tuh itu ada ada omongannya. Ayo saikuso, taiga, faya, saiba, daiba, baiba, jaja, tora, hi, jinzo, semi, amashin no kanzen to bijou kyo, capek, apa ya, kara, kira, rara, tuske, myohon, tuske. Ih, panjang banget, kok bisa hafal sih? Ya of course bisa sih. Ada gachi koi kojo namanya, lupa. Itai koto ga arun da yo, yappari Michelle ga kawaii yo. Suki daisuki, yappari suki, yatto mitsuketa ohime sama. Sore ga umareta kita ryu, sore wa Michelle ga deau tame. Ore to issho ni jinsei ayumo sekai de ichiban aishiteru. Aishiteru itu chan dari fans buat kita. Jadi kayak Michelle lucu, pokoknya ada meaningnya gitu loh. Itu tadi nama-nama orangnya atau nama lu dong? Bisa diganti kalau misalnya idolnya gue yang gue suka Kenji nih. Itai koto ga arun da yo, yappari Kenji ga kawaii yo. Wih, Kenji kawaii, thank you ya. Kamu cukup menemani saja di sampingku, menjadi orang terdekat, sama seperti dahulu tanpa berubah. Untuk terakhir kalinya, ikutilah cintaku yang konyol ini sampai mentari terbenam nanti. Itu lirik Only Today itu meaningnya kayak lu punya mantan nih. Iya.
lu punya mantan tapi lu kangen sama mantan lu. Anggap aja mantan lu A, tapi si A nih udah punya pacar baru. Lu pengen ketemu, ya udah lu kontak A akhirnya. Lah, Gua tapi kan pengen harusnya ngedate JKT nggak boleh berdua. pacaran. Iya. Berarti gimana dong? Kan lagu Ya tentang kan mantan. kita tetap menyanyikan lagu cinta. Oke. Nyanyikan lagu cinta. Oke, Meaning paham. lagunya itu lu kangen sama si A tapi udah punya pacar lagi nih, lu kontak si A. Ya udah, kita jalan aja berdua. Besok kita masih menjadi 3 orang teman lagi. Sedih tau lagu artinya. Alright, I guess that's it for today. Terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari gue. Kalau kalian pengen nanya apapun, boleh ditanya di kolom komentar. Atau kalau kalian ngerasa ada yang kurang, boleh komen juga. Either way, silahkan komen. Nama gue Joshua Kenji. Nama saya Misha Christo Kusnadi. Next time, what can we talk about? Dadah!